Ya, jadi walaupun ini reunian kita bro ya setelah sekian lama, ISG juga lagi koreksi, kita mau ngobrol-ngobrol nih, tapi tetap ya, kira-kira ya, ISG kita ini nasibnya seperti bagaimana gitu ya. Mungkin kita juga pengen Ya, tahu dari lu sendiri pandangannya lah ya mengenai market gitu ya. Karena kalau misalnya dibilang mungkin banyak investor atau trader yang mungkin baru juga gitu ya, agak bingung gitu kan menghadapi keadaan market sekarang begitu. ya, Kemarin koreksi, terus koreksi, tiba-tiba kemarin wah rebound, rebound. Nah ya, hari ini minus lagi gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga kan investor asing paling banyak exit di perbankan nih ya, ya. apalagi perbankan kan bisa dibilang juga sampai jangan banyak ini ya, banyak pelaku pasar modal Indonesia begitu kan. Nah, Hmm. jadi pertama-tama mungkin gue langsung tanya aja nih tanggapan lu mengenai market kita sekarang tuh gimana, boleh di-share sama teman-teman kita semua. Iya, oke. Mungkin sebelum kita start, ya, memang market kita ini memang volatile banget ya. Mhm, I think sudah sebulan terakhir itu kita udah biasa gitu. Lihat IHSG plus 2, minus 2, plus 3, minus 3 itu udah biasa betul. gitu. Ya. Jadi memang pasarnya itu very volatile ya. Kita lihat memang foreign banyak sekali exit dari IHSG gitu ya. Memang kita ngelihat foreign ini kan exit dari IHSG terutama mengenai MSCI rebalancing waktu terakhir Mhm, di bulan Februari di minggu terakhir ya. Jadi memang banyak sekali saham yang berjatuhan. Kita lihat ada underweight juga ya yang dilakukan oleh MSCI ke saham-saham Indonesia gitu ya. Waktu itu dari 2% ke 1,5% itu yang pasti kena ya pasti perbankan udah pasti. Terus ada beberapa blue chip lainnya ya. Ada mhm, beberapa juga yang exit ya, mhm. bahkan exit total gitu seperti MDK dan Unilever Ya. gitu. Memang kita again mungkin mungkin teman-teman sudah bosan gitu ya. Gue sering ngomongin ini gitu. Tapi intinya adalah pemain di bursa IHSG itu kan bukan cuma foreign sebenarnya, masih ada domestik gitu ya. Domestik itu nggak cuma kita sebenarnya. Ada dulu itu ada asuransi, ada korporasi, terus ada macam-macam gitu ya. Nah, memang sekarang ini yang jadi masalah adalah kenapa kok indeks kita itu very volatile gitu. Oh, belakangan ini terutama. Karena yang pertama memang foreignnya buang, itu sudah jelas Mhm, pasti. Yang kedua, tidak ada dana-dana baru yang berusaha nampung nih mhm, ketika IHSG amblas. Yang ketiga, banyak sekali seperti dana pensiun dan segala macam itu trying to be very defensive gitu dengan beli mhm, obligasi aja terus mereka nggak masuk di saham sama sekali gitu. Dan mhm, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kan sebenarnya di BUMN itu kan punya dana pensiun ya seperti mhm, Taspen ada beberapa ya. Dan yang menjadi salah satu kiblatnya mereka dalam investasi itu adalah BPJS tenaga kerja. Dan kalau mhm, teman-teman ikutin, ini gue sudah riset sendiri gitu ya, BPJS tenaga mhm, kerja itu selama bertahun-tahun terakhir mereka banyak masuk di bonds instead of stocks. Kenapa? Karena mereka nyangkut kebanyakan di SMGR, di mhm, gue ingat SMGR-nya di 20.000, Wika di 2.800. Jadi ya, mereka sudah nggak berani masuk di sana karena mereka juga ketika masuk itu mereka belum ada istilahnya boleh cut loss gitu. Karena mhm, kalau cut loss itu dihitung sebagai kerugian negara. Nah, mhm, belakangan itu kan muncul regulasi tuh mengenai BUMN itu sudah boleh cut loss nih. Kalau teman-teman ngikutin ya di DPR itu sudah boleh. Memang kita harus banyak yang harus kita perbaikin dari sisi lokalnya kita mhm, supaya kita bisa capitalize gitu. mhm, Katakanlah ya kita contoh, kita ngomong kan sekarang lagi ribut ya soal trade war ya di global ya. ya, Mau kasih tarif lah dan segala macam. Sebenarnya ya kalau kita cerita kondisi itu sebenarnya menguntungkan Indonesia karena kita terlalu tidak terlalu berhubungan impor ekspor gitu sebenarnya dari sisi ekonominya. Cuma masalahnya ekonomi kita juga lemes bro di saat yang sama. Jadi ini yang menjadi masalah. Seperti teman-teman tahu mungkin berita yang santer ya di Maret ini banyak sekali PHK, banyak sekali layoff dan sebagainya. ya, Dan itu bikin konsumsi rumah tangga ini jadi yang sebagai porsi driver terbesar ekonomi itu jadi gak gerak bro. mhm, Nah mungkin banyak teman-teman yang merasakan, kok data inflasi itu deflasi dan segala mhm, macam. Itu gue sudah sering sampaikan bahwa data inflasi yang kecil itu bukan berarti sesuatu yang bagus gitu. Dan gue mhm. rasa banyak teman-teman di sini yang merasakan kok kayaknya bisnis susah ya, kerjaan susah ya, ekonomi susah ya, ya karena itu gitu. Karena memang tidak ada daya beli masyarakat yang masuk. Mungkin seperti itu bro, overview-nya ya. Oke, wah ini fact juga nih ya teman-teman ya yang diberikan sama Bro Arvin ya. Jadi bisa dibilang memang tidak hanya dari investor asing tapi investor lokal tadi yang seperti lo mention ya dari asuransi dan sebagainya juga pindah instrumen begitu Hmm, kan. betul, Dan tentunya ini kan pasti ada alasannya ya Bro ya. betul. Mereka pindah instrumen begitu kan.
Dan tadi salah satu yang lu mention juga itu adalah tergantung bagaimana kebijakan juga kali ya Yes, pemerintah ya betul, memberikan apa ya suasana ekonomi yang lebih kondusif begitu ya buat para betul, investor masuk betul, ataupun berinvestasi gitu kan betul, di Indonesia. Jadi betul. menarik sekali ya teman-teman ya. Ini hanya overview sedikit aja nih dari Bro Arvin ya mengenai apa yang sedang terjadi di ESG kita saat ini. Nah, teman-teman, di sini juga mungkin ada yang baru join, aku mau mention ya, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tinggalin aja langsung di kolom komentarnya, nanti kita pilih satu-satu ya. Oke, nah bro, kalau misalnya ngomongin trade war dikit kali ya, gue Ya, baru lihat tuh beritanya kan kayaknya baru diimpose tuh ya, Amerika ke Cina 20%. Kira-kira ada tanggapannya nggak mengenai eh, trade war ini dan apa nanti bisa mungkin dampaknya ke Indonesia atau pasar modal kita? oke. Sebenarnya gini sih, bro, mengenai trade Hmm. war ya. Kita cerita Trump ini kan sebenarnya mungkin gue cerita sedikit gitu ya. Boleh, boleh. Gua kan gue sudah invest tuh dari zaman 2018 ya, zaman pemerintahan Trump yang pertama gitu. Dan memang di tahun 2018 ketika dia ngumumin trade war yang pertama, waktu itu keras banget sama China ya waktu itu. Mhm, mhm, eh Indeks saham tuh very volatile. Gue ingat sekali gitu. mhm, Karena setiap kali dia nge-tweet sedikit, ambruk marketnya. Setiap kali dia nge-tweet sedikit, naik marketnya. Jadi seperti itu gitu. Dan again, kalau gue bilang ya, contohnya misalnya tarif yang baru diberlakukan ke Kanada dan ya, Meksiko gitu ya. Kan itu yang baru ini ya. mhm, Itu sebenarnya gini bro, mungkin banyak orang yang concern bahwa tarif ke China itu efeknya akan mhm, besar. Jawabannya menurut gue tidak. mhm, Kenapa? Karena semenjak trade war pertama, itu banyak sekali perusahaan asal China yang lari ke Meksiko, bro, sebenarnya. mhm, Karena mereka mhm, sudah, ibaratnya sudah berubah region lah. Jadi dari perusahaan mhm, China, berubah nih, jadi perusahaan atau perusahaan ya, Vietnam. Kebanyakan kan dari Asia kan banyak di Vietnam kan, karena teritori mhm, dekat, terus mereka demografi, sistem pemerintahan itu memang mirip gitu. Jadi mhm, jadi kita memang banyak sekali yang relokasi ke sana. Nah, sebenarnya yang pertama kali gua tidak tuh ya bahwa yang dikenain tarif itu adalah Kanada dan Meksiko. Kenapa? mhm, Karena Kanada dan Meksiko ini sangat penting buat US mhm, sebenarnya. Karena satu, mereka itu ada North America Free Trade Agreement atau mhm, NAFTA gitu ya. Itu sudah ya, ditandatangani sama Meksiko sama Kanada dan US gitu. Jadi between that countries gitu ya, mereka itu ada mhm, Free Trade Agreement. Jadi nggak ada tarif, nggak ada tax dan segala macamnya gitu. Nah, mhm, sekarang yang dilakukan oleh si Trump in this mhm, case gitu ya, kenapa kok dia mau nerapin tarif ke Kanada dan Meksiko? Karena alasannya si Trump itu adalah supaya imigran gelap tuh nggak masuk ke US. Itu target pertama dia. mhm, Target keduanya dia adalah supaya peredaran narkoba seperti fentanyl itu tidak masuk ke US gitu. Karena banyak sekali penggunaan fentanyl itu datangnya dari Kanada dan Meksiko. Itu mhm, klaimnya dia gitu. Akhirnya mhm, dikasih tarif gitu kan. Permasalahannya balik lagi, kalau banyak sekali fresh produce di US gitu ya, banyak sekali fresh produce Meksiko yang masuk ke US. Satu sisi, US ini juga minyak mentah asal Kanada itu. mhm, Apa yang terjadi kalau ya, dua hal itu dikasih tarif? Inflasi sudah pasti tinggi gitu. Sudah pasti US kan? mhm, Karena mereka punya ketergantungan itu gitu. Nah, sekarang gua sementara ini karena kan belum ada ditandatangani ya, ibaratnya belum ada executive order gitu. Jadi mhm, selama belum ada tanda tangan, itu gua cuma menganggap hal tersebut sebagai kayak semacam bargaining tool lah buat Trump untuk supaya lu harus ngikutin gua nih sebagai US mhm, nih, lu harus ngikutin ya, gua gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gua melihatnya masih sebagai negotiation tools mhm, gitu. mhm, Kalaupun ternyata jadi nih, sebenarnya kita itu bisa capitalize, maksudnya saham Indonesia itu bisa capitalize karena kita ini nggak ada hubungan dengan ekspor impor gitu. Nah, mhm, harapannya ekonomi kita bagus di tengah yang lain berantakan seperti yang terjadi di tahun 2022, bro. mhm, Kalau teman-teman ingat nih, 2022 kan negara lain kan ambles semua kan indeksnya, tapi kita mhm, sendiri yang oke, sama beberapa indeks lah, Brasil dan segala macam ya. mhm, Komposisi ekspor itu tidak begitu besar gitu. Makanya ini sebenarnya ada kesempatan untuk capitalize dari ini. Cuma masalahnya kita itu masih menunggu kebijakan pemerintah yang lebih jelas, sama ada beberapa yang stimulus ekonomi yang mungkin bisa membantu at least small medium enterprise atau middle class
itu bisa bergerak gitu. Karena selama ini kalau kita lihat dari 100 harinya Pak Prabowo gitu ya, gue masih belum melihat gitu bahwa oh ini kok belum jadi concern gitu mengenai turunnya kelas menengah dan segala macam. Ini kok gak ada stimulus sama sekali gitu. Padahal ini yang dibutuhkan gitu. Stimulus jangka pendek ini dibutuhkan sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu, bro. Ya, ya. Menarik ya. Jadi maksudnya yang tadi gue mau komen yang mengenai Trump juga ya. Maksudnya dia dengan adanya kebijakan yang bisa dibilang banyak orang ini cukup frontal juga itu sebenarnya salah satu taktik dia ya, strategi dia kan. Scare tactic dia lah ya untuk negosiasi. Tapi dengan hanya omongan dia aja, walaupun sebenarnya belum sah juga, itu udah mengguncang ekonomi Iya, dunia. pasti. Halo. Cek. Masuk, ya, bro. Masuk. Waduh, mati lampu bro, sorry. Indonesia gelap, bro. sorry. Ya. Ini tapi masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Aman. Iya, oke. Ya, jadi ditunggu aja ya teman-teman. Mohon maaf ini lampunya mati ya. Kita juga banjir ya hari ini kan. Jadi nah itu ya lampunya udah nyala. Indonesia terang bro. Tenang. Aman. Ini satu aja bro gelap. Ya. Jadi tadi menyambung yang di-mention sama Bro Arvin, penting ya buat kita untuk bisa melihat keadaan ekonomi itu secara menyeluruh juga gitu ya bro. Walaupun sebenarnya teman-teman yang nonton malam hari ini mungkin tidak bisa menguasainya segala sesuatu mengerti. Jadi itulah salah satunya kita ngobrol sama Bro Arvin juga malam hari ini untuk kita bisa mengerti lah ya dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti begitu ya teman-teman ya. Oke, tadi kan lu juga ada mention nih mengenai kebijakan pemerintah mungkin yang bisa memberikan stimulus gitu ya, apalagi untuk orang ekonomi menengah dan ke bawah. Nah, mungkin gue mau sambungin nih kira-kira ke industri perbankan nih bro, apalagi BBRI ini sekarang ya. Maksudnya BBRI kemarin kenaikannya sih luar biasa ya, tapi kalau misalnya kita tarik panjang sebenarnya masih koreksi gitu ya sebenarnya ya. Jadi gimana nih tanggapan lo kalau misalnya dari sektor perbankan atau kalau mau lebih spesifik ke BRI atau in general boleh di-share nih ke teman-teman nonton malam hari ini. Oke, gue mau jelasin mengenai general aja ya. Soalnya gini bro, memang kemarin itu gue juga coba capitalize untuk masuk di BRI ya, di 3.400 gitu. Alasannya sederhana sebenarnya waktu tanggal 28 Februari itu, karena ada MSCI rebalancing kan, waktu itu kan. Jadi gue pikir, ya udah gue coba masuk, nanti kalau Senin turunnya 7% lebih, ya udah gitu. Kalau terus habis itu kan naik tuh 9-10% kalau nggak salah, sempat 11, itu gue buang bro. Alasannya karena ya itu cuma dead cat bond saja gitu. Karena kan waktu itu kan cuma dead cat bond saja kan. Jadi gue cuma mencoba untuk capitalize on that. Simpelnya industri perbankan ini memiliki dua hal yang merepotkan bro. Yang pertama itu adalah kita ngomong dari kita harus ngerti bahwa bisnis bank ini ada bisnis dagang uang bro. Artinya ketika kita deposit dalam bentuk apapun, saving lah, time deposit dan segala macam, ini itu akan dilempar jadi kredit kan, gitu. Nah, kalau teman-teman ngikutin dari seluruh industri perbankan, itu loan to deposit ratio, artinya nih pinjaman dibandingkan dengan depositnya mereka yang mereka punya, itu sudah mentok bro. Banyak yang 97%, 96%, 95% dan segala macamnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita mungkin agak sedikit spesifik ya. Katakanlah kita ngomong BRI gitu ya. Kita harus ngerti segmennya BRI ini apa gitu. Segmennya BRI dari sisi deposit gitu ya, dari sisi semacam depositnya mereka itu kebanyakan kan small and medium kan, kebanyakan orangnya gitu, medium dan mikro kan. Kebanyakan mereka masuk di tabungan gitu. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalnya ekonomi ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kebanyakan ketika inflasi semacam harga beras naik lah, harga bensin naik dan segala macam, itu memakan tabungan mereka. Dan mungkin teman-teman bisa baca di berita mengenai tabungan kelas menengah dan kelas menengah bawah, itu kan tergerus kan, karena ada
ada beras naik lah, minyak naik Ya. lah, dan segala macam gitu. Nah, itu dari sisi yang small to micro. Kalau kita cerita lagi, katakanlah medium to high, berarti kan segmennya berbeda lagi tuh, masalahnya berbeda lagi. Ya. Masalahnya adalah gini bro, gua katakanlah punya uang gitu ya, banyak banget katakan. Terus gua BRI ini ngasih info ke gua, deposito gua cuma 3,5% nih. Nah, sementara banyak banget bro instrumen lain, katakanlah SRBI lah, terus ada Sun, banyak saya obligasi yang menarik banget returnnya 6% katakan. Apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan ya masuk ke obligasi negara kan, udah pasti gitu. Nah, jadi problem dari perbankan ini di dua sisi ini, depositnya mereka bermasalah. Kalau bermain di segmen mikro, small to micro, ini lebih bermasalah lagi karena daya beli masyarakatnya kan turun kan. Makanya kenapa BRI panis lebih gede daripada Mandiri dan BNI dan BCA gitu. Karena mereka bermain di small to medium gitu. Dan kalau kita melihat ekonomi Indonesia, kita harus melihatnya itu kacamata kita, itu kacamata dari BRI ya. Karena kebanyakan kan ekonomi Indonesia digerakkan oleh small medium enterprise atau UMKM ceritanya gitu kan. Kalau misalnya UMKM-nya ini bermasalah, pasti kinerja BRI pasti nggak bagus, sudah pasti. Nah itu sudah kelihatan gitu, sudah kelihatan dari situ. Sebenarnya kalau pemerintah mau lihat apakah ekonomi kita itu baik-baik saja atau tidak, kita cukup melihat dari kinerjanya BRI aja. Apakah dia mencadangkan gede, terus NPL-nya tinggi apa enggak, itu sudah kelihatan gitu. Dari situ sebenarnya sudah kelihatan bahwa ya ekonomi Indonesia nggak baik-baik saja gitu. Sementara kalau kita cerita Mandiri, BNI itu juga mengalami hal yang sama karena kan segmennya mereka ini kan segmen middle up kan kebanyakan. Nah, middle up ini banyak sekali mereka dikasih opsi itu, mulai dari Ori lah yang kemarin 6,6%, terus ada beberapa instrumen lain yang jauh lebih menarik. Makanya akhirnya permasalahannya bukan hanya dari sisi loan-nya, tapi dari sisi depositnya juga bermasalah gitu. Ini yang kita harus ngerti dari bisnis perbankan itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu bro ceritanya. Oke, iya. Jadi kalau misalnya dari yang lu jelasin ini, kalau yang gua tangkep mungkin masih bisa dibilang bahwa memang banyak yang jualan atau exit itu memang karena dengan keadaan ekonomi sekarang orang atau investor itu berpindah instrumen begitu ya bro ya. Dan tadi yang seperti lu jelasin juga ke instrumen-instrumen yang lebih defensif begitu kan. Mungkin sampai mereka akan balik lagi di saat mungkin lebih menguntungkan begitu ya untuk berpindah lagi begitu kan. Nah, pertanyaan gua biasanya yang gue dengar gitu ya di dunia market kan memang kita harus bisa tetap opportunities juga ya, oportunis begitu ya. Dan dengan melihat sekarang contohnya kita masih ngobrolin tentang industri banking ya, harganya ini kan udah lumayan ya bro, yang menarik begitu kan. Nah, kalau dari lu kira-kira apa nih tips and triknya buat teman-teman yang nonton malam hari ini begitu kan? Karena harganya ini sudah cukup rendah begitu kan, tapi at the same time juga IHSG masih downtrend begitu kan, apakah belum kelihatan lah istilahnya bottomnya begitu kan. Nah, gimana tanggapan? Oke, sebenarnya gini bro, gue ada lupa satu katalis lagi mengenai perbankan yang mungkin teman-teman lupa. Katalis perbankan lainnya itu ada DHI, devisa hasil ekspor. Yang teman-teman ingat ya, bahwa Pak Prabowo sempat tanda tangan mengenai perusahaan yang ekspor, itu harus memarkirkan uangnya 100% di Indonesia gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau mengambil sisi positif dari itu, adalah begini. Jadi, for konteks ya teman-teman, kenapa kok teman-teman lihat kan, tahun 2022 itu kita commodity boom kan, mulai dari coal naik, silver naik, nikel naik, dan segala macamnya. Tapi kok US dollar rupiah kita nggak turun ya, gitu. Kenapa alasannya? Karena perbankan di Indonesia itu return secara katakanlah kita deposito gitu ya di USD di perbankan, itu returnnya nggak menarik, 2-3% kalau nggak salah. Sementara di Singapura itu ikut the Fed bro, 4,5, 4,6 gitu. Jadi menarik banget kan di sana, gitu. Dan di Indonesia waktu itu regulasinya adalah 30% selama 3 bulan dulu gitu. Nah, sekarang kan dirubah nih aturannya mengenai sekarang itu harus 100%, hasil ekspor itu masuk 100%, harus masuk di perbankan Indonesia. Secara tidak langsung itu menambah likuiditas. Kan masalahnya kan tadi likuiditas kan, berarti sudah selesai masalah itu. Nah, tapi yang kita harus tahu juga, kira-kira bro, gimana caranya eksportir ini, dia mau produksi lagi nih katakanlah, atau jual barang lagi. Gimana caranya dia pakai modal dia ini yang hasil ekspor kan pasti harus jadi modal lagi kan, udah pasti. Nah, gimana cara dia keluarkan? Cara dia keluarkan bro, back to back deposito dan kredit. Jadi deposito nanti dia jaminkan jadi kredit bro, gitu loh. Berarti kan ada bunga perbankan di situ yang jalan kan. Ada bunga perbankan
kan di situ. Nah, ini yang banyak orang-orang nggak sadar gitu. Sebenarnya ini menguntungkan perbankan sendiri gitu. Itu berdasarkan analisa gua ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau ditanya nih sekarang, apakah perbankan itu sudah murah? Kata Bro Jo kan, menurut gua murah gitu. Tapi kita kan nggak tahu bottomnya, karena ini flow-nya masih ngacak gitu. Bukan masalah fundamental lagi kita cerita, ini masalah flow sekarang. Nah, flow-nya kita itu kan masih ngacak nih. Kalau saran dari gua ya, mungkin kalau teman-teman punya conviction lebih, katakanlah di perbankan segala macam gitu ya, teman-teman boleh capitalize, katakanlah beli gitu ya, secara bertahap. Tapi jangan minus 5% terus beli gitu. Katakanlah minus 10%, 10 kali cicil, kelihatan bottomnya baru berani ambil lebih sedikit lebih banyak gitu. Karena bottomnya kan masih belum jelas nih. Kalau menurut gua seperti itu caranya gitu. Sampai lihat agak sedikit reda, baru kita lihat. Dan perlu diketahui juga, ini kan kemarin kan OJK sama BI kan sudah meeting nih waktu kemarin ya hari Senin kemarin itu kan sudah meeting ya mengenai ada dua hal yang dibahas. Yang pertama ada short selling ditunda, itu which is good. Yang kedua adalah mengenai buyback saham tanpa harus lewat RUPS gitu. Ini sebenarnya buyback saham tanpa lewat RUPS, mungkin gue nggak tahu teman-teman apakah investor zaman COVID atau enggak, tapi gue akan cerita bahwa waktu dulu COVID itu perusahaan bisa buyback tanpa harus lewat RUPS. Karena kalau nunggu RUPS nih, akhir Maret nih baru bisa nih gitu. Karena kan harus diketok palu kan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, katalis kita kan satu buyback, tapi perlu diingat ya, bukan berarti buyback itu langsung naik, enggak. Tapi setidaknya menahan floor lah, supaya nggak jebol bawah gitu, bisa menahan bawahan asing. Nah, yang kedua itu mengenai Danantara. Kan banyak orang yang bahas soal Danantara dan segala macam. Danantara ini nggak bisa gerak karena dia belum dapat dividen kan, gitu. Dividennya itu baru datang di akhir Maret atau awal April. Dan itu kan butuh progres kan, karena harus mindahin barang dari pemerintah Republik Indonesia ke Danantara. Itu kan butuh proses ya. Gitu. Nah, dari situ ya, kalau menurut gue pribadi, 1 bulan ini cenderung kita ngelihat wait and see dulu lah, terutama pada saat masa ini. Setelah Lebaran, itu baru kelihatan tuh, kira-kira arahnya kemana. Karena setelah RUPS perbankan, itu baru kita bisa lihat nih, Danantara ini mau ngapain. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, iya. Jadi, wait and see lah ya kalau misalnya dibilang ya bro ya. Yes. Karena memang teman-teman setuju banget ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang market kita ini sekarang tidak hanya market kita ya, maksudnya secara global juga banyak sekali moving parts-nya ya, especially di kuartal 1 ini ya, dari global trade wars, dari suku bunga begitu kan, bahkan dari kurs kita juga ya teman-teman ya, harus tambah Danantara dan sebagainya begitu kan. Jadi tentunya ini menjadi perhatian gitu ya buat kita semua. Oke. Ya, teman-teman di sini aku sudah ada beberapa pertanyaan ya. Terus aja diketik kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan coba pilih ya. Mungkin 5 menit lagi kita ngobrol, dan kita coba ambilin pertanyaan teman-teman dari Cuan Troopers yang nonton malam hari ini ya. Oke bro, jadi sebenarnya obrolan kita di awal sampai sekarang kalau mau bahas ke topiknya kayaknya agak lucu gitu ya. Seksi gitu bro. Jadi mungkin pertanyaan gue kira-kira sektor apa nih yang menurut lu menarik kali, yang lu sendiri mungkin bisa share ke teman-teman yang bisa perhatikan lah gitu sektor ini, atau ada potensi mungkin di kuartal kedua. Oke, sebenarnya gini sih bro, kalau kita lihat ya, sekarang ini kan kalau kita lihat penopang indeks itu kan nggak jauh-jauh ya dari emiten konglomerasi atau banking. Pokoknya X2 itu. Nah, hari ini yang kegebuk kan konglomerasi kalau dilihat hancur berantakan kan gitu. Bankingnya justru bertahan nih. Nah, belum tentu besok bisa aja terjadi sebaliknya nih, konglomerasinya balik apa, bankingnya ambles gitu. Nah, sekarang gini bro, gue bisa bilang kita itu dalam milih saham konglomerasi ya, per sekarang ya, ini totally berbeda dari sebelumnya. Kalau teman-teman lihat ya, sebanyak berita-berita ya, mulai dari pagar laut lah, terus ada hari ini tuh kan ada yang itu ya, Pertamina ya, masalah Pertamina, terus ada menyangkut satu konglomerat juga gitu ya, makanya sahamnya ambles dan segala macamnya. Nah, jadi sekarang itu kita lagi nyari satu konglomerasi yang tidak terafiliasi dengan politik nih, gitu. Jadi ada beberapa grup kan, gitu. Memang nggak banyak, tapi ada grup yang kita katakanlah masih memiliki peluang corporate action. Contoh nih, kita ngomong seperti MTech. Itu kan masih ada buka, masih ada SMA yang digadang-gadang video.com-nya akan listing, Superbank juga akan listing. Jadi mungkin itu akan menjadi salah satu katalis. Jadi kita melihat dari sektor corporate action mana yang menarik gitu. Nah, kalau kita bilang kayak contohnya banking sekarang secara valuasi memang murah gitu. Cuma kita belum tahu bottomnya nih, gitu. Kita belum tahu bottomnya.
Jadi ya menurut gua lebih baik cicil pelan-pelan, nggak usah buru-buru, karena kita dalam 1 bulan ke depan akan melihat market akan seperti ini gitu. Plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, itu yang akan terjadi gitu. 1 bulan ke depan lah. Gua akan melihat seperti itu. Jadi sampai kita melihat dividen BUMN sudah keluar, Danantara, dan segala macam gitu. Nah, setelah itu baru kita bicara lagi nih, setelah Danantara ini, apa yang mereka akan dikasih apa? Menurut gua ya, ini prediksi ya, tapi gua nggak tahu. Ini prediksi gua, yang akan mereka lakukan adalah buyback saham BUMN. Itu yang pasti mereka akan lakukan pertama. Karena saham BUMN ini kan sudah murah banget kan? Gitu. Banyak banget yang terkapar semua kan gitu. Jadi kayaknya itu sih. Sama kita menunggu regulator ya. Kita menunggu regulator-regulator ini untuk membahas kan tadi mengenai buyback itu. Itu kan masih dikaji, belum ada keputusan. Itu kita masih menunggu itu. Yang kedua mengenai short selling yang ditunda tadi sudah kemungkinan akan terjadi. Yang ketiga memang kita mau ngelihat mudah-mudahan gitu ya. Harapan gua adalah si pemerintah itu berusaha untuk bikin BPJS, Taspen dan segala macam untuk masuk ke market lagi. Kalau itu yang terjadi, ini akan berubah cerita kita nih, cerita suram-suram kita nih. Karena likuiditas baru masuk dong gitu. Likuiditas baru masuk kan. Ini gue udah bahas sih di story gue kemarin-kemarin bahwa kuncinya itu ada di flow, bukan di fundamental lagi sekarang. Karena sekarang ini fundamental oke, murah, dan what else gitu. Sekarang kalau nggak ada flow-nya juga percuma gitu. Asing terus buang, nggak ada yang nampungin gitu. Nah, jadi bermainlah di, katakanlah kalau teman-teman punya view panjang, ya masuk di banking, tapi pelan-pelan, minus 10% baru masuk, itu. Atau yang kedua, main di saham konglomerasi yang mungkin tidak terafiliasi dengan politik gitu. Kan ada beberapa kan banyak konglomerasi yang terafiliasi dengan politik. Mungkin cari yang lebih tidak terafiliasi dengan politik, ataupun kalau misalnya nih yang terafiliasi dengan politik dan merah banget, mungkin bisa diambil untuk di-capitalize lah. Tapi kita ngelihat kan, misalnya kayak Raja Ratu, itu kan amblesnya parah dan volumenya gede kan. Itu kita ya mungkin hindari dulu sampai ngelihat agak stabil baru masuk. Karena problemnya di market sekarang ya bro, ini yang gua rasakan ya. Karena nggak ada likuiditas. Jadi saham yang merah banget, volumenya kadang kecil gitu. Ketika besok rebound, kenceng banget bro, tapi volumenya juga kecil gitu. Nah itu kan jadi problem kan, gitu. Kalau kita misalnya likuiditasnya ada nih, katakanlah ada yang sell dan buy gitu, at least kan ada range kan, ada stabilitas di situ. Ketika ada stabilitas kan kita bisa masuk kan, baru lihat oh ini masuk gitu. Kalau misalnya katakanlah ya, kayak kemarin Trump kan ngumumin, oh ini tarif nih gitu kan, ables kan market 2% gitu. Tahu-tahu nanti malam dia ngomong lagi, oh ini batal nih, langsung naik semua bro. Kan susah. Jadi nggak bisa ngambil kesempatan gitu. Akhirnya jadi kita itu ngitung probability-nya yang susah. Itu yang jadi masalah sekarang. Dan gua rasa banyak sekali investor kita yang merasakan yang sama gitu. Akhirnya orang-orang berpikir bahwa ya udah, gua nggak dapat kesempatan ini, ya sudah gua nggak trading sama sekali karena besoknya pasti merah gitu kan. Itu pasti pikiran mereka semua begitu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro. Thank you bro ya untuk insight-nya. Jadi kalau yang dari gua dapat ya, mungkin juga teman-teman sudah mendengar adalah saat ini ya dari Bro Arvin itu tidak hanya fundamental, tapi kita juga perlu memperhatikan flow ya. Karena kalau misalnya keadaan fundamental satu perusahaan pun baik, tapi kalau misalnya flow-nya tidak mendukung ya teman-teman ya, itu akan sulit atau lama buat kita ya untuk akhirnya profit begitu ya teman-teman ya. Jadi penting banget kita untuk memperhatikan flow ya teman-teman ya. Dan tadi Bro Arvin juga ada mention ya, saham perbankan kalau misalkan mau cicil buy ya, tapi juga perlu diperhatikan begitu ya, maksudnya pergerakan harganya juga begitu ya, jangan turun sedikit cicil buy, turun sedikit buy, nanti habis. Karena satu hal mungkin yang bisa gue kasih sedikit adalah buat teman-teman nanti ya saat market ini rebound, seperti biasanya ya teman-teman, market tuh seperti begini ya, kalau kalian nggak punya cash itu akan sangat sedih ya teman-teman ya, untuk menambah ya saat semuanya sudah mulai berbalik arah. Jadi teman-teman juga perlu money management yang baik ya di keadaan market seperti sekarang ini begitu. Dan juga tadi Bro Arvin ada mention mengenai saham Konglo ya. Kalau misalnya kalian trading, jangan lupa untuk mengikuti trading plan kalian ya. Jadi di aplikasi Spot itu banyak fitur-fitur yang bisa kalian gunakan ya. Jangan lupa ya. Untuk contohnya trailing untuk TS-nya begitu ya. Kalau misalkan mau cut loss dan sebagainya semuanya ada ya teman-teman ya, bisa digunakan. Oke, kita coba jawabin pertanyaan teman-teman yang bertanya malam hari ini ya bro ya. Boleh. Ya? Okay. Boleh bro. Si Wici, daging semuanya infonya, thank you. Ya thank you ya bro Arvin, ini luar biasa nih. Oke, ini ada yang nanya tadi, kita mulai dari sini dulu aja deh. Target IHSG support terkuat di berapa bro katanya? Oke, sekarang IHSG
itu kan kita ngelihat kemarin itu kan sempat tes ya sekitar 65 sekian ya. Nah itu gue itu memanfaatkan kesempatan itu untuk buang barang gue yang lagi floating loss gitu ya. Itu gue buang tuh di situ. Sama gue buang yang gue tradingan di hari Jumat kemarin gitu. Tujuannya adalah karena gue ngelihat ini cuma sementara aja, sentimen sementara. Habis itu ya gue buang aja. Kalaupun ternyata naik, gue bisa kejar nanti. Karena toh juga nggak akan telat gitu. Dan terbukti kan hari ini -2 gitu. Untungnya gue udah reduce gitu. makanya tricky-nya di situ gitu. Nah, sekarang kita ngelihat support terakhir dari IHSG sebelum dia naik kemarin itu di 6270 gitu. Iya, kita nggak tahu ya, ini jebol apa enggak, kita nggak tahu nih. Tapi kita melihat support itu sementara ini akan menjadi bottom. Kalau jebol 62, mungkin kita ngelihat support yang berikutnya mungkin di sekitar 58 sampai 59. Mungkin seperti itu sih, Bro. Oke, udah dijawab ya tadi ya supportnya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih yang penting untuk dijawab. Cara lihat flow gimana, Bro? Nah, tadi kita bahas mengenai flow nih, Bro. Oke, sebenarnya gini sih bro, kita mesti ngelihat katalis globalnya ke arah mana. Kalau kita ngelihat katalis global sekarang kan lebih ke arah AI lah, tech lah, dan segala macam ya. Dan sayangnya di Indonesia nggak ada bro, emiten itu nggak ada. Kita tuh banyak kan banking, coal kan, dan itu nggak dapat flow sama sekali gitu. Sekarang ini banyak uang yang lari ke China sekarang. Karena kan US kan udah tinggi kan, Magnificent Seven-nya udah tinggi, S&P 500-nya udah tinggi, mereka beralih ke saham-saham China yang lebih murah, Alibaba lah, Baidu lah, dan segala macamnya gitu. Dan kita ngelihat sekarang posisi di Indonesia itu problemnya gini bro, secara domestik ya bro ya. Kita itu masalahnya nggak dari global doang nih, dari domestik kita ini juga salah satu kendala juga gitu. Itu terbukti dari mana? Terbukti dari ketika dolar indeks itu turun ya bro ya, kan kita acuannya itu kan US dollar kan. Kalau kita ngelihat dolar indeks turun, harusnya rupiah kita membuat terhadap US dollar kan gitu. Nyatanya itu tidak terjadi bro. US dollar malah makin naik kan ke 16,6 gitu. Berarti ada masalah dengan domestiknya kita gitu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat ya, banyak sekali kebijakan pemerintah itu arahnya menguntungkan bondholder. Kalau teman-teman perhatikan ya. Contoh ya, suku bunga ditahan tinggi gitu kan. Nah, kenapa kok suku bunga ditahan tinggi? Supaya pemerintah bisa menerbitkan obligasi dengan return yang lebih tinggi supaya kalian masuk ke sana, gitu kan? Itu fakta, gitu. Nah, jadi memang sekarang ini banyak instrumen yang sangat menarik supaya orang itu masuk ke bond saja, gitu. Dan itu terbukti ketika asing masuk ke Indonesia, itu masuknya ke bond doang. Biasanya supaya teman-teman tahu gambarannya gitu ya. Ketika asing masuk ke Indonesia, masuk ke equity Indonesia, mereka tuh biasanya masuknya dari bonds dulu bro. Katakanlah nih, kita ngomong supply bonds, katakanlah 100 gitu ya, demand-nya 80 gitu ya, permintaannya 80 nih. Berarti kan masih ada kurang 20 kan, jadi nggak ada spillover ke equity. Kecuali bro, supply-nya 100, permintaannya 200 gitu. Berarti kan bonds-nya sudah terpenuhi, baru masuk equity yang sisanya. Gitu. Nah, ini yang nggak terjadi, karena likuiditas kan lagi kelok di US nih, karena suku bunganya tinggi. Dan investor asing juga ketika mau masuk Indonesia kan pertimbangannya bukan hanya dari segi return, tapi mereka harus lihat dari currency risk juga. Kalau misalnya currency-nya itu naik turunnya drastis bro, katakanlah 1 tahun tuh kita ngomong ya volatilitas bawah dan atas itu 10% bro. Bayangin ketika mereka invest di BRI katakanlah dapat dividen 8%, habis bro kena currency-nya 10% gitu. Itu loh konsepnya gitu. Makanya sekarang ini yang kita lihat flow-nya ini belum kelihatan, katakanlah kita ngomong kan flow itu kan ada dari dua kan, katakanlah foreign driven stocks atau local driven stocks gitu. Nah, sekarang yang menggerakkan ini kan ada local driven stocks ya, kebanyakan gitu. Nah, berarti kita harus melihat dari beberapa local fund itu mengakumulasi apa, atau kita ngelihat kira-kira yang bertahan di tengah IHSG ambles itu apa gitu. Karena katakan IHSG ambles 2% gitu, tapi ada saham-saham tertentu kan yang masih kuning, merahnya nggak banyak. Nah, itu berarti kan masih ada, berarti kan katakanlah nggak ada asingnya, atau ada yang nahan harga, ada yang nahan harga nih. Nah, itu yang dilihat gitu. Karena kalau kita ngelihat sekarang banyak banget nih yang turun, volumenya kecil, tapi supportnya breakdownnya sampai support 2, support 3 gitu loh. Gitu. Makanya sekarang itu yang jadi concern gitu. Kalau gue lihat sih cara ngelihatnya kayak gitu. Itu ya cara paling mudah. Oke, begitu ya teman-teman ya. Tadi kalau misalnya ada penjelasan mengenai flow, jadi teman-teman juga mungkin bisa lihat ya, mengikuti dengan perkembangan berita yang ada, begitu ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat atau yang akan dibuat itu juga bisa berdampak memberikan flow ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat
Ustadz kok nggak taraweh? Ini yang Ustadz lu maksudnya kan, Bro? Oke, oke. Ini nih, wah ini menarik nih. Ada yang nanya mengenai WNVR, Bro. Tanggapan lu gimana? Oke, Unilever kan baru kena buangan MSCI kan, kemarin di balancing exit kan, makanya kenapa Hmm. ambles sampai 15 tuh, ya kan? Habis itu sebenarnya kalau teman-teman trading on MSCI di balancing, sebenarnya biasanya saham yang exit itu biasanya besok akan rebound kencang biasanya. Hmm. Nah akhirnya kencang kan, memang benar, kencangnya 10-11%. Kebetulan ke drive juga sama IHSG yang naik 3-4% waktu itu, Hmm. kebetulan. Hmm. Gitu. Tapi perlu diingat Unilever ini masih ada buangan FTSE bro, berikutnya. Jadi ujiannya belum selesai nih, gitu. Ujiannya belum selesai, masih ada FTSE lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat Unilever ya, kan kemarin itu kan rebound sementara ya dari support rebound sementara dari MSCI rebalancing. Resisten dari Unilever itu ada di kisaran 1165 sorry 1220-an gitu. Makanya kenapa kemarin kan sempat reject, habis itu sekarang turun kan. Kalau kita ngelihat support terdekat dari Unilever itu di kemarin itu yang 1015 sampai 1000 gitu. Ya mudah-mudahan gitu ya di level itu nggak ambles lagi gitu, mudah-mudahan. Karena sebenarnya gini sih, kalau gue bilang Unilever ini nggak tahu ya, menurut gue Jujur menurut aja, gue Bro. Jujur aja. jujur aja, punishmentnya sangat luar biasa. Pendapat lo kan. Opini lo aja. Pendapat gue punishmentnya sangat luar biasa gitu, karena turunnya luar biasa juga dari 8.000 ke 1.000 kan gitu. Ya sebenarnya kalau kita cerita memang Unilever market share-nya banyak kemakan juga gara-gara dari investor dari kompetitor lokalnya itu juga perform juga lumayan bagus gitu. Makanya kenapa kok dihajar habis-habisan nih Unilever gitu. Ya. Tapi apakah bisa dijustify bahwa Unilever murah? Ya murah sebenarnya. Cuma masalahnya apa katalis berikutnya yang bisa bikin Unilever naik lagi? Itu yang jadi masalah gitu. Dan itu lagi bro, karena kan kita negara consumer kan. Kita bisa ngelihat bahwa negara kita ini lagi baik-baik saja atau enggak itu dari emiten consumer. Kita lihat aja gudang garam ambles, Unilever ambles, berarti kan kita sudah tahu kan konsumsi rumah tangga itu nggak begitu baik, itu aja gitu. Berarti kan sekarang tinggal menunggu kira-kira ada nggak sih stimulus pemerintah mengenai konsumsi rumah tangga gitu. Kalau ada itu kan lebih ya setidaknya bukan berarti itu akan jadi bagus banget gitu ya, tapi at least itu bisa membantu gitu. Menurut gua seperti itu. Ya. Thank you ya bro ya untuk Yes. jawabannya UNVR ya. Jadi karena memang UNVR ini dari 8.000 ya bro, 5 tahun lalu sekarang 1.000 begitu kan. Bahkan dulu sempat ya dari gua sendiri personally mendengar bahwa kalau nggak tahu mau kemana, Unilever. invest di Unilever dulu gitu kan. Jadi penting ya teman-teman ya untuk bisa kita belajar ya analisa secara fundamental bahkan juga teknikal ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa orang pertanyaannya sama. BBTN bro, gimana? Hari ini dia minus 2%, kayaknya 5 hari bahkan 3 bulan sampai year to date-nya juga merah. Ya, so far kita ngelihat BBTN ini kan segmennya ada properti ya. Sebenarnya gini bro, kalau kita logika sederhana ya, bahwa sekarang itu orang itu bingung sama kebutuhannya sehari-hari sekarang, bukan properti itu masih kesekian gitu kan, mungkin ketiga, kelima gitu. Tapi sekarang orang untuk katakanlah middle to low aja, untuk hidup aja sulit banget gitu sekarang. Makanya gua ngelihat bahwa ya sekarang kalau dibilang murah ya balik lagi kita ngomong katakanlah BTN, BTN ini murah. Gue aja kaget bro, lihat Super Record itu sudah berapa sekarang, SMRA. Jadi, SMRA udah berapa, ada beberapa saham yang murah gitu, tapi nggak ada flow-nya gitu. Gue lihat kok nggak ada anginnya sama sekali nih ke sini gitu. Jadi, gue bisa ngelihat ya bahwa sekarang ini kita ngomong support resistance sederhana aja ya bro ya. Kita ngelihat support sederhana aja. BTN itu support yang di 1130 itu break gitu ya, terus turun terus gitu. Ya sekarang ini selesai ya arahnya ke 730 sekarang ini karena nggak ada flow juga, sentimennya segala macam kan lagi nggak mendukung gitu, gitu sih kalau gue lihat ya. Oke. Sip, thank you bro untuk jawabannya mengenai BBTN. Teman-teman yang bertanya udah dijawab ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan mengenai dari Area Jasmine ya. Video dividend investing khususnya batubara dong kok. Still dividend investing, khususnya batubara, apakah masih oke untuk long term 2 atau 3 tahun ke depan? Tanggapannya gimana nih bro? Oke, kita melihat harga Azure Vessel Coal ya. Azure Vessel Coal itu sudah di $100, bahkan di bawah. Kalau seingat gua ya, bahkan di bawah gitu. Dan
kemarin itu kan China itu melakukan restriction ya ke beberapa batu bara karena mereka ini sendiri sudah stockpile-nya sudah cukup gitu untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Makanya kenapa demand batu bara kan turun kan. Kita bisa ngelihat dari ITMG Q4 yang turun disertai dengan harga yang juga turun gitu. Jadi harga yang turun, volume juga turun. Makanya kenapa ambles kan gitu. Memang kalau coal stocks, kita karena coal stocks and banking stocks, itu kebanyakan kan proksinya asing kan. Kalau asing mau masuk Indonesia, pasti ngelihatnya banking coal. Udah, itu doang dua. Gitu. Murah, iya murah. Tapi kita juga mesti ngelihat juga gitu, bahwa turunnya ICE vessel coal juga sudah cukup dalam gitu. Dan apakah akan ada penurunan lebih lanjut? Kayaknya masih gitu ya. Kan kita masih menunggu stimulusnya China dan segala macam gitu. Dan stockpile-nya mereka kan masih tinggi. Otomatis ketika stockpile-nya mereka atau stoknya mereka, stok batubara mereka masih tinggi, ya otomatis kan mereka nggak akan impor dari kita kan gitu. Nah, sekarang itu masalahnya di situ. Masalahnya kembali lagi sih bro, nggak jauh-jauh. Itu flow sebenarnya masalahnya. Sekarang kalau dibilang apakah murah, ya banyak emiten yang di Indonesia sudah pada murah gitu. Tapi kan secara price action kan belum menarik gitu. Kecuali teman-teman gini ya, konsepnya ya itu tadi sama seperti banking gitu. Ketika minus 10% beli, minus 10% beli gitu. Itu oke. Karena kita masih belum tahu banget gitu. Itu kalau dari gua sih bro. Ya. Jadi penting ya buat teman-teman ya untuk kalau kita lihat sekarang ini memang keadaan adalah dari flow-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat saham-saham yang undervalue itu banyak, saham-saham yang murah itu banyak begitu ya. Tapi hanya karena kita sedang menunggu saja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari ini mungkin aku sekalian info juga ya buat teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaannya yang sudah kita jawab ya. Jadi buat kalian yang ketinggalan bisa nanti dinonton aja ya. IG Live ini karena akan di-save dan di-upload di Instagram Sekuritas ya. Oke. Ini ada nih Raja Ratu tadi udah di-mention ya sama Bro Arvin ya, kira-kira seperti apa harus dilakukan mengenai saham TPIA bro, masuk MSCI gimana view-nya? Ya again ya, TPIA ini kan sudah masuk MSCI ya. Kalau kita bicara Komuro kan kita harus bicara kepentingan kan. TPIA udah masuk MSCI dan sebenarnya what else kan. Kalau cerita kan ada beberapa emiten juga yang mau listing kan di bawahnya Chandra Asri. Jadi itu ada satu corporate action yang kemungkinan akan terjadi di first half 2025. Jadi ya kalau mau beli TPIA ya katalisnya itu sebenarnya. Katalisnya adalah seberapa yakin bahwa anak usahanya Chandra Asri akan IPO. Itu aja sih kalau dari gua. Memang gini sih bro, kayaknya grup Baito ini akan lay low dulu, maksudnya akan bertahan di sini-sini aja gitu, termasuk brand dan segala macam. Sambil nunggu MSCI, kemarin kan benar-benar MSCI itu kan mention 3 saham benar-benar kan, Petro, brand, sama cuan untuk MSCI gitu. Jadi I think memang yang gue dengar memang banyak sekali yang melakukan email juga ke MSCI gitu untuk consider lah brand Petro dan cuan. Dan to be honest ya, again, kenapa kok ini penting? Karena gini bro, banyak orang yang nggak ngerti bahwa MSCI itu nge-downgrade kita, itu bukan karena fundamental sebenarnya. Karena emiten kita itu secara likuiditas ya, jadi masalahnya itu ada di regulatory bursanya gitu. Jadi sekarang ini kan gini bro, anggap aja simpelnya gini deh. Gua ambil contoh gitu ya. Kita ngambil indeks US gitu ya, katakanlah MSCI lah dan segala macam gitu ya. Mereka kan di Amerika sana nggak ada FCA suspend kan bro, itu yang jadi masalah. Jadi mereka belajar lagi di kita gitu bro. Ini FCA suspend ini gimana nih? Nah, menurut gua ya, mungkin ini gua nggak tahu apakah orang dari bursa mungkin ada di sini gitu ya. Tapi gua akan kasih, gue punya rekomendasi lah ke orang-orang bursa ini. Rekomendasi gue adalah lepas semua FCA suspend itu. Karena balik lagi, ketika indeks asing itu mau masuk ke kita, mereka itu kan pasti menggunakan data yang, maksudnya aturan yang baku lah, yang terjadi di global index.
Di global index tuh nggak ada UMA, nggak ada FCI, nggak ada suspend gitu loh. Orang mau naik naik aja, turun turun aja gitu. Karena berdasarkan apa yang memang fundamental gitu kan. Nah sekarang yang jadi masalah waktu April tahun lalu itu kan brand nggak bisa masuk karena masuk FCA kan gitu. Nah itu kan bikin jadi concern karena masalah liquidity. Karena balik lagi di MSCI atau itu adalah masalah liquidity dan market cap gitu. Nah kalau misalnya semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit emiten kita yang masuk ke dalam MSCI, artinya apa? Kita bisa di downgrade bro, karena banyak negara lain yang mungkin secara emiten masuk terus gitu. Jadi mereka kan dapat weighting kan, makin gede gitu. Sementara kita makin lama makin kecil gitu. Karena mereka itu pastinya nggak lihat, katakanlah mereka cuma invest 1,5% di Indonesia dari indeks fundnya mereka. Mereka nggak akan bro ngeliatin fundamental satu-satu gitu. Mereka akan pakai parameter ya udah liquidity, market cap, that's it gitu. Nah karena ada concern dari mereka mengenai ada beberapa email lah, I think ya mungkin ya prediksi gua ada beberapa email yang masuk ke mereka. Ini brand PT Rojon nggak like investasi dan segala macam. Mereka akhirnya menunda tuh waktu Februari. Memang sih kalau dari gua pribadi, gue ngelihat bahwa ya memang brand cuan PTRO memang bukan ke arah sana waktu Februari itu, tapi kan ini menjadi salah satu katalis negatif lah buat indeks kita, bukan cuma brand cuan PTRO, tapi indeks kita semua kena downgrade karena nggak ada emiten yang masuk, bahkan keluar MDKA, Unilever tuh keluar, tapi nggak ada penggantinya gitu loh. Nah sekarang ini kita butuh pengganti dari MDKA dan Unilever ini gitu, karena for your information 2019 gue ingat ada 25 saham yang masuk MSCI, 25 saham Indonesia yang masuk MSCI. Per sekarang itu cuma sisa 15 bro. Ya no wonder kita kena downgrade gitu, karena ya makin keluar terus kan gitu. Artinya downgrade-nya masih kalau misalnya ternyata keseluruhan saham Indonesia itu katakanlah naik nih melebihi dari 1,5%, katakanlah 2% gitu ya. Kan berarti MSCI-nya harus reduce bro, sampai 1,5% lagi gitu. Berarti caranya supaya indeks kita bisa naik itu gimana? Ya tingkatkan weighting-nya dong, jadi 4% katakanlah. Itu kan lebih enak kan, akhirnya asing bisa masuk lebih banyak. Kurang lebih kayak gitu bro, karena yang masuk di Indonesia itu ada passive fund, bukan aktif gitu. Sekarang. Iya. Gitu. Ya. Wah ini daging ya teman-teman ya, buat tadi yang bertanya ya. Oke, jadi aku mau remind sekali lagi ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Di sini aku lihat ada beberapa pertanyaan itu sudah dijawab di awal ya. Jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal ya. Karena tadi di awal juga Bro Arvin ini memberikan banyak insight menarik begitu ya, tanggapan atau opini dia, view dia ya mengenai IHSG saat ini, dan juga ada tips and trick yang bisa kita perhatikan atau bisa kita juga gunakan ya menghadapi market sekarang ini ya. Oke, 1-2 pertanyaan lagi ya bro ya sebelum kita tutup nih, udah mau 9.30. Ini ada pertanyaan dari, nah ini dia, dari Eni Kamsir, MDKA gimana nih kok? Ya, MDKA ya, ini sebenarnya salah satu saham yang pretty anomali ya. Kalau kita lihat harga pasnya naik, dia nggak naik gitu ya. Kalau harga pasnya turun, dia ikut turun gitu. Karena balik lagi bro, ini masalah flow kan, yang seperti gue cerita. Yang kedua adalah mengenai MDKA. Kalau teman-teman, gue nggak tahu ya teman-teman tahu apa enggak, tapi gue sudah mempelajari MDKA bro. Kemarin itu gue ngelihat dari revenue dan segala macam, memang yang berkontribusi besar ke berkontribusi besar ke revenue-nya MDKA itu ada nikel gitu. Net profitnya itu kecil, tapi kebanyakan perusahaan nikel begitu, salesnya gede tapi net profitnya kecil karena mereka kan masih ekspansi ya, pakai utang bank dan segala macam. Make sense gitu. Terus kalau kita bicara yang kedua apa? Yang kedua itu copper. Profitnya mereka gede tapi salesnya kecil gitu. Nah kalau ditanya goldnya berapa persen, kecil banget. Makanya kenapa harga saham MDKA itu nggak relate ke harga emas, justru lebih ikut harga nikel gitu. Karena sekarang mereka sudah beralih gitu. Begitu juga seperti Harum Energy kan. Kalau teman-teman tahu Harum Energy kan sudah shifting juga ke nikel kan. Jadi sekarang itu dia nggak ikut kenaikan harga gold, tapi ikut penurunan harga nikel sekarang gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Dan sekarang ini kan masalahnya gini bro. Ini gue berkaca karena gue invest di US juga ya, jadi gue tahu. Kalau teman-teman ikutin harga emas itu kan sudah $2.900 per troy ounce per sekarang ya, kurang lebih ya. Itu sudah naik 50% dari tahun lalu. 50% dari tahun lalu. Tapi perhatiin nggak, harga saham emas di Indonesia yang naik cuma beberapa bro. Yang naik cuma beberapa. Kita katakanlah BRMS. BRMS itu kan masih ada afiliasi dengan Bakri Group kan. Masih ada konglonya gitu loh. Masih ada konglonya. Konglonya masih ada gitu. Jadi
sekarang ini kalau kita ngelihat emiten di US yang bergerak di bidang emas, itu rally-nya one to one dengan harga emas. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia, itu berbeda jauh realitanya, gitu. Kenapa? Karena flow-nya nggak masuk di Indonesia, gitu, foreign-nya, gitu. Jadi, ya kayak gitu ceritanya. Kenapa kok harga emas di Indonesia kok kayaknya nggak ikut ya? Tapi in case of MDKA, MDKA itu lebih banyak ke copper dan nickel instead of gold. Banyak orang yang mikir MDKA itu gold. Enggak, MDKA itu kebanyakan copper and nickel sekarang. Gitu. Nah, sekarang MDKA itu punya support paling dekat itu di 1420 gitu. Harapannya tidak jebol itu, karena kalau jebol itu akan ada satu pola bearish flag yang cukup gede gitu di MDKA. Gitu. Dan kita nggak mau itu terjadi, karena, dan gue kaget juga sih bro, MBMA itu harga sahamnya udah 300 bro, itu gue baru sadar tadi. Gitu. Ya, jadi ya kayak gitulah. Jadi memang sekarang ini kalau melihat view dari MDKA itu nggak bisa lihat view dari gold lagi, tapi lihatnya view copper and nickel, kurang lebih seperti itu. Oke, wah ini menarik ya buat teman-teman juga mungkin yang belum sempat kulik-kulik MDKA, jadi bisa melihat ya main source of income itu ternyata bukan dari gold ya, tapi dari copper and nickel ya bro ya. Yes. Ya. Ya, nah jadi teman-teman, thank you banget ya untuk kehadiran kalian semua malam hari ini, dan terlebih juga buat Bro Arvin nih ya Thank yang you. udah memberikan insight ya, menjawab pertanyaan kalian juga ya. Buat teman-teman yang baru join atau mungkin ada yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf. Teman-teman nanti bisa nonton aja dari awal karena ada beberapa pertanyaan kalian yang sama, dan kalian bisa nonton lagi dari awal ya, karena juga ada banyak insight-insight yang diberikan sama Bro Arvin. Oke bro, mungkin itu aja dari gue Bro Arvin. Thank you so much ya bro ya malam hari ini ya bro ya. Yo, thank you. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Thank you.